Jadi, entry yang dibuat PT XYZ atas penjualan piutang tersebut adalah dengan mendebit anjak piutang atau factoring adalah pembiayaan dalam bentuk pengalihan piutang suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Beberapa pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah yang pertama bank atau lembaga keuangan non-bank sebagai faktor, kemudian perusahaan yang menjual piutangnya, yang terakhir adalah pelanggan perusahaan tersebut. Mekanisme dari anjak piutang sendiri pertama-tama diawali dengan pengajuan order dari pelanggan ke perusahaan. Kemudian, perusahaan menyerahkan data-data pelanggan ke pihak faktor untuk dilakukan analisis mengenai kelayakan kreditnya. Bila faktor menyetujuinya, perusahaan mengirimkan barang ke pelanggannya. Selanjutnya, perusahaan mengirimkan invoice ke pihak faktor dan faktor membayar ke perusahaan sesuai jumlah tagihan atau bisa saja sebesar 80% dari tagihan tergantung agreement. Setelah jangka waktu tertentu, pelanggan langsung membayar tagihannya ke pihak faktor. Dalam anjak piutang sendiri, ada dua kondisi yang dapat ditemui. Pertama adalah without recourse, di mana perusahaan tidak memiliki kewajiban pada bank atas piutang yang tak tertagih. Kemudian, yang kedua adalah with recourse, di mana perusahaan memiliki kewajiban pada bank atas piutang yang tak tertagih. Seperti telah saya singgung sebelumnya, untuk piutang yang dijual tanpa recourse, perusahaan penjual piutang tidak memiliki kewajiban ke bank apabila pelanggan tidak membayar tagihannya. Jadi, atas piutang yang tak tertagih menjadi kerugian pihak bank. Dalam anjak piutang, bank mengenakan biaya atas transaksi dan juga mengenakan retensi atas kemungkinan terjadinya penyesuaian seperti retro penjualan ataupun diskon. Asumsikan PT XYZ menjual piutang sebesar 1 miliar tanpa recourse ke Bank ABC. Bank ABC mengenakan biaya pelayanan sebesar 4% dan retensi sebesar 5% untuk mengcover retro penjualan dan juga diskon. Atas hal tersebut, entry yang dibuat PT XYZ adalah kas didebit sebesar nilai piutang yang dijual, dikurang biaya pelayanan dan retensi, yaitu sebesar 910 juta. Piutang retensi didebit sebesar 5% kali nilai piutang 1 miliar, yaitu sebesar 50 juta. Biaya pelayanan 4% oleh PT XYZ diakui sebagai kerugian dengan mendebit kerugian penjualan piutang sebesar 4% kali 1 miliar, yaitu 40 juta. Dan terakhir, piutang usaha yang dijual atau dijaminkan dikredit sebesar 1 miliar. Selanjutnya, di pihak Bank ABC, entry yang dibuat adalah piutang usaha didebit sebesar 1 miliar, retensi sebesar 50 juta, diakui sebagai utang retensi dengan mengkreditnya, kemudian biaya pelayanan sebesar 40 juta diakui sebagai pendapatan bunga dengan mengkreditnya, dan terakhir, kas yang dibayarkan dikredit sebesar 910 juta. Selang beberapa waktu, pelanggan melakukan retur atas barang yang cacat senilai 10 juta. Atas hal ini, PT XYZ membuat entry jurnal dengan mendebit retro penjualan sebesar 10 juta dan mengkredit piutang retensi sebesar 10 juta. Bila hingga jatuh tempo tidak ada lagi retro penjualan maupun diskon, maka Bank ABC akan mengembalikan dana retensi sebesar 40 juta ke PT XYZ. Entry yang dibuat PT XYZ atas pengembalian dana retensi tersebut adalah kas debit sebesar 40 juta dan piutang retensi dikredit sebesar 40 juta. Ketika perusahaan menjual piutang usahanya dengan recourse, ini artinya perusahaan menanggung segala risiko atas piutang yang tak tertagih. Jadi, perusahaan memberikan garansi kepada pihak bank bahwa pelanggan pasti akan membayar seluruh piutang yang dijaminkan tersebut meskipun pada kenyataannya pelanggan tidak membayarnya. Asumsikan contoh kasus yang sama dengan contoh kasus sebelumnya, yaitu PT XYZ yang menjual piutangnya ke Bank ABC, namun kali ini dengan recourse. Biaya pelayanan tetap 4% dan retensi juga tetap 5%. Nah, letak perbedaan utama antara with recourse dengan without recourse adalah pada situasi with recourse, PT XYZ perlu membuat estimasi atas kemungkinan piutang yang tak tertagih dan membuat penyisihan untuk sewaktu-waktu bila perlu menomboi piutang tak tertagih tersebut. Jadi, di sini PT XYZ
mengestimasi kemungkinan piutang tak tertagih adalah sebesar 20 juta. Maka, untuk menghitung kerugian atas penjualan piutang tersebut, pertama-tama adalah dengan mencari nilai bersih yang didapat dengan menambahkan kas yang diterima sebesar 910 juta, dengan dana retensi 50 juta, kemudian hasilnya sebesar 960 juta, dikurang kewajiban recourse atau pencadangan atas piutang tak tertagih sebesar 20 juta. Didapatlah nilai bersih sebesar 940 juta. Selanjutnya, untuk menghitung kerugian penjualan piutang adalah dengan mengurangkan nilai piutang yang dijual senilai 1 miliar dengan nilai bersih senilai 940 juta, didapatlah kerugian penjualan piutang senilai 60 juta. Jadi, entry yang dibuat PT XYZ atas penjualan piutang tersebut adalah dengan mendebit kas sebesar 910 juta, mendebit piutang retensi sebesar 50 juta, mendebit kerugian penjualan piutang sebesar 60 juta, selanjutnya piutang usaha dikredit sebesar 1 miliar, dan kewajiban recourse dikredit sebesar 20 juta. Terkait kewajiban recourse sendiri, bila pihak faktor berhasil menagih seluruh piutang, maka PT XYZ dapat mengeliminasi kewajiban recourse tersebut dengan mengakuinya sebagai pendapatan atau gain. Entry-nya adalah kas didebit sebesar retensi yang dikembalikan, yaitu 50 juta, kewajiban recourse didebit sebesar nilai bukunya, yang dalam kasus ini tetap sebesar 20 juta, karena tidak digunakan untuk menomboi piutang yang tak tertagih. Selanjutnya, gain atau keuntungan atas eliminasi kewajiban recourse dikredit sebesar 20 juta, dan terakhir, piutang retensi dikredit sebesar 50 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas anjak piutang atau factoring. Bila dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.